Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, berjumpa lagi dengan saya Bu Indah. Di hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai IPS, yaitu lebih tepatnya adalah ekonomi. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai mekanisme debit kredit. Sekarang kita akan membahas lebih lanjutnya. Jadi, kenapa kita harus tahu mekanisme debit kredit? Itu ada kaitannya dengan pembahasan sekarang ini, yaitu tentang jurnal umum. Nah, dalam mencatat atau membuat jurnal umum, kita memang harus tahu debit kredit. Kita harus tahu transaksi itu yang didebit apa dan yang dikredit apa. Kita harus bisa menganalisis suatu transaksi untuk membuat suatu jurnal umum. Dalam pencatatan transaksi ke jurnal umum itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu ada metode fisik dan metode perpetual. Jadi kalau metode fisik itu biasanya digunakan untuk perusahaan dagang yang skalanya masih kecil, sedangkan yang perpetual itu untuk perusahaan dagang yang sudah besar. Jadi penggunaannya itu disesuaikan dengan keadaan. Nah, kita langsung masuk ke contoh untuk menganalisis suatu transaksi dalam pencatatan jurnal umum. Berikut ini akan saya bacakan beberapa contoh untuk transaksi dalam pencatatan jurnal umum. Contoh yang pertama, itu pada tanggal 1 membeli 10 peti telur ayam sebesar 350.000 per peti dari agen Makmur dengan syarat 5/7 N/30. Nah, di sini kita bisa menganalisisnya karena ada kata-kata dengan syarat, itu berarti kita tahu kalau transaksi itu dilakukan secara kredit atau hutang. Jadi, tentunya akun yang akan berpengaruh adalah pembelian dan hutang, bukan kas. Kalau kas itu untuk pembelian yang tunai, karena ini ada kata-kata syarat dengan pembelian berdasarkan syarat, itu berarti pembelian itu dilakukan secara kredit. Jadi akun yang akan berpengaruh adalah pembelian dan hutang. Nah, lalu untuk penempatannya yang ada di debit itu adalah pembelian. Jadi pembelian di debit, kemudian hutang di kredit. Karena pembelian ketika bertambah dia akan berada di posisi debit, sedangkan hutang ketika bertambah dia akan berada di sisi kredit. Dan untuk nominalnya atau angka yang dituliskan itu kalau di sini diberi keterangan 350.000 per peti, sedangkan dia membelinya 10 peti, berarti tinggal dikalikan 350.000 dikali 10. Jadi seperti itu. Ini baru contoh pembelian. Nanti ada juga penjualan tergantung dari transaksinya. Yang perlu warga belajar ingat adalah kalau misalkan itu pembelian atau penjualan secara tunai, berarti akun yang akan berpengaruh itu adalah penjualan ataupun pembelian dengan kas. Tetapi apabila itu suatu penjualan atau pembelian dilakukan dengan kredit atau hutang, berarti akun yang berpengaruh adalah pembelian dan hutang. Dan untuk penempatan debit kreditnya itu tinggal disesuaikan. Apakah dia menjual, apakah dia membeli. Kalau misalkan penjualan itu bertambah di mana, terus hutang bertambah di mana, kas bertambah di mana, kas berkurang di mana, itu warga belajar harus bisa menganalisis. Nah, untuk supaya warga belajar lebih bisa paham lagi, nanti akan Bu Indah sertakan foto suatu transaksi penjualan dan pembelian. Nanti coba warga belajar sebutkan jurnal umumnya seperti yang tadi Bu Indah sebutkan di contoh. Debitnya apa, kreditnya apa, dan nominalnya itu berapa. Itu saja yang bisa Bu Indah sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.